Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, penguasa satu-satunya, seperti tertulis di dalam Yudas 1 ayat 4. Saudara-saudara, di dalam perjalanan Yesus ini adalah sebuah masa di mana sesungguhnya kerajaan Roma menguasai sampai kepada bangsa-bangsa di Timur Tengah, yaitu Israel. Pada masa itu, sesungguhnya ada alim ulama, ada tempat-tempat ibadah, ada pejabat-pejabat agama, ada orang-orang yang pintar menghafal semua ayat-ayat kitab suci. Tetapi yang Yesus saksikan di sini adalah keadaan daripada semua orang-orang beragama itu. Mereka memang beragama, mereka punya kitab suci, mereka punya tokoh-tokoh agama, mereka punya pemimpin-pemimpin. Tetapi pemimpin-pemimpin mereka itu pun sesungguhnya ada di bawah jajahan Roma. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengerti keadaan orang-orang yang terjajah di dalam keadaannya sebagai pejabat sekalipun, mereka berada di bawah tekanan. Mereka tidak berada di dalam sebuah posisi yang merdeka untuk melakukan kehendak dari Tuhan semesta alam untuk menyelamatkan domba-domba dari Tuhan itu. Itulah sebabnya Yesus melihat mereka di sini. Mereka seperti domba yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Artinya di sana, Sang Gembala Agung itu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa itu, sedang tidak mereka kenal. Mengapa? Yang mereka kenal adalah agama. Yang mereka kenal adalah agama. Yang mereka kenal adalah alim ulama. Yang mereka kenal adalah parisi-parisi, pengajar-pengajar hukum Taurat. Yang mereka kenal adalah ibarat sekarang adalah pendeta, penatua, eforus, bisop, MD, vikar, dan sebagainya. Tetapi mereka seperti domba yang tidak bergembala. Jadi di dalam faktanya, jemaat yang beragama itu, jemaat yang memiliki pendeta itu, jemaat yang memiliki pemimpin-pemimpin dengan jabatan-jabatan yang dihormati, legal, diakui negara, dan diakui oleh mereka yang memiliki otoritas tentang agama itu. Sayangnya, meskipun mereka beragama, sangat beragama, sangat berorganisasi agama, sangat penuh dengan pengajar-pengajar, ada tempat ibadah, ada kitab suci, ada banyak ayat-ayat, ada banyak yang hafal dengan seluruh argumen-argumen teologis. Tetapi sayangnya, meskipun sebanyak itu, dimanage kekuatan-kekuatan agama itu, kekuatan-kekuatan lembaga kerohanian itu, mereka, orang-orang banyak itu, orang-orang yang memanggil nama Tuhan itu dengan mulutnya, adalah orang-orang yang tersesat. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada satu sentuhan yang aktual yang turun dari Tuhan itu sampai kepada mereka. Tidak ada sentuhan pemeliharaan dari sang pemilik domba-domba itu kepada domba-domba yang harus dipelihara kehidupannya. Saudara-saudara, apa yang sedang menjadi pergumulan kita sekarang? Saudara-saudara yang menghendaki tercanangkannya Injil yang sejati di bumi ini adalah mencari, berdoa, dan mengajar kepada banyak orang supaya kita menemukan penuai-penuai yang Tuhan telah taruhkan hati
untuk mengasihi, untuk berbuat bagi orang lain, untuk berbuat bagi ladang Sang Mahakarya Mahajaya itu. Supaya apa? Supaya penuai-penuai yang benar, yang mengembalikan hormat kepada pemilik itu, boleh melakukan sesuatu penyelamatan terhadap domba-domba yang tersesat, terlantar, dan lelah. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi sayangnya, di manakah kelegaan itu? Jemaat berkata, ketika saya pergi ke gereja, saya membawa uang. Saya mempersiapkan diri, mempersiapkan pakaian, mempersiapkan segala sesuatunya. Bensin, persembahan, dan sebagainya. Persembahan dan sebagainya. Tetapi yang saya dapat adalah 3 lembar kertas yang sedikit agak tebal. Kertas bukti pembaptisan. Kertas bukti pernikahan. Kertas kematian. Sudah saatnya kita memiliki gereja yang hadir bukan hanya membuat lelah. Gereja yang tidak hanya membuat mereka tetap lelah dan terlantar. Sekarang gereja sedang berprogram di atas semuanya pelayanan itu untuk menghidupi beberapa orang pejabat-pejabat itu. Mereka berkata, Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Meskipun kami akan habiskan uangmu hanya untuk keluarga kami, mobil kami, sepatu kami, kebaya-kebaya istri kami. Meskipun uangmu tidak kami bagi kepada orang miskin, tidak kami bagi kepada orang yang susah, dan tidak kami lakukan seturut dengan perintah kitab suci. Saudara-saudara, belas kasihan yang disebut di dalam Alkitab ini adalah belas kasihan yang datang dari sebuah keprihatinan yang dalam, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kesesatan, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kejahatan dari penjajahan. Bahwa jikalau akar dari sebuah agama itu adalah sebuah intimidasi dari sebuah penjajahan, penjajahan dalam bentuk otoritas yang mendoktrin, otoritas penjajahan di dalam bentuk suatu otoritas dengan doktrin-doktrin yang dipaksakan, meskipun itu bertentangan dengan sang pemilik firman, sang pemilik domba, sang pemilik tuayan. Saatnya kita harus membebaskan diri dari penjajah-penjajah itu. Penjajah itu ialah mereka yang hanya memanajemen gerejanya untuk kekayaan institusinya dan pejabat-pejabat institusinya tanpa menyentuh sebuah kebenaran yang inti dari firman Tuhan. Mengapa orang-orang banyak ini seperti domba yang tidak bergembala, lapar dan terlantar? Oleh karena apa? Oleh karena mereka hanya dibelandai petuah-petuah yang mati dengan kemasan-kemasan yang bagus, tetapi bukan dengan rumput-rumput yang hijau, bukan dengan tumbuh-tumbuhan yang Tuhan tumbuhkan di dalam hidup mereka. Maka sekarang, saudara-saudara, gereja Tuhan perlu berdoa, yaitu orang-orang yang hatinya memiliki roh Tuhan, supaya kita berdoa terus mendapatkan sebuah pimpinan Tuhan, agar hidup kita ini bukan menjadi gembala yang menyesatkan, bukan menjadi penuai yang tidak mengembalikan hasil tuaian kepada Tuhan, bukan menjadi penuai dan penggembala yang mengambil sendiri seluruhnya tanpa lebih dulu menyerahkan hak Tuhan kepada Tuhan. Jadi persoalan yang dikatakan di sini adalah persoalan penggembalaan,
persoalan pemeliharaan domba-domba, persoalan terlantarnya mereka dari kebutuhan hakiki mereka, yaitu kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu telah dirampas dan dibuang dari tempatnya. Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang sudah mengerjakan penuaian itu dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Di dalam Alkitab, di dalam kisah perjalanan gereja dan kisah perjalanan para rasul, itu telah ditunjukkan dan diajarkan oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya kita menggembalakan domba-domba, sedangkan kita tidak memiliki apa-apa dari kebutuhan domba itu. Yang dibutuhkan oleh orang Kristen sekarang dari pendeta adalah perbuatan aktual dari Sang Tuhan semesta alam. Ada banyak mereka yang membuang apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak lagi memiliki kuasa. Mereka tidak lagi memiliki hikmat. Mereka bahkan tidak memiliki doa yang sejati. Bagaimana caranya mereka tidak lagi memiliki doa yang sejati, sedangkan mempercayai janji Tuhan tentang doa mereka tidak bisa? Mereka katakan tidak perlu berdoa supaya kuasa Tuhan menjamah orang sakit. Mereka hanya boleh berdoa supaya Tuhan memakai dokter, dan Tuhan tidak lagi memakai pendeta. Mereka hanya bisa berdoa supaya Tuhan memakai dokter, dan Tuhan tidak lagi memakai hamba-hamba Tuhan. Mereka hanya berdoa supaya Tuhan memakai pemerintah melalui Kementerian Sosial, tetapi tidak lagi memakai gereja. Mereka hanya berdoa supaya Tuhan memakai pemerintah melalui Kementerian Sosial, supaya Kementerian Sosial membantu jemaat-jemaat mereka yang miskin. Mereka tidak lagi berdoa supaya Tuhan memakai gereja, memberi makan orang-orang miskin, janda-janda, orang cacat, dan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari makan. Gereja berdoa supaya Tuhan menjamah semua agama-agama yang lain, supaya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Siapakah Tuhan yang dipercayai oleh hamba-hamba Tuhan? Siapakah Tuhan yang dilayani oleh pendeta? Sekarang yang dilayani oleh pendeta adalah eporus mereka saja. Yang dilayani oleh para pendeta adalah pejabat atasan mereka saja. Setelah mereka kenyang, sekarang banyak pendeta akan melayani atasan mereka setelah mereka melayani perut mereka. Mereka tidak bisa melayani sebelum mereka kenyang melayani dirinya sendiri. Mereka akan berdalih sebelum mereka memiliki banyak uang, mereka tidak akan memberitakan Injil. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sudah kekosongan kuasa. Mereka sudah berdalih. Kalau gaji tidak banyak, kalau gereja tidak banyak uang, tidak ada penginjilan. Oleh karena gereja tidak punya kuasa. Sebab hal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kuasa. Sekarang banyak gereja yang dahulu sibuk dengan kuasa Tuhan, sekarang sibuk dengan kuasa dunia. Mereka mengangkat orang-orang kaya menjadi pejabat gereja supaya mereka makan dari bawahan-bawahan mereka. Supaya mereka makan dari bawahan-bawahan mereka, karena mereka sudah kehilangan kuasa. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Semua penyakit, semua kerusakan, semua kelumpuhan saatnya harus disembuhkan. Bukan dengan gereja yang besar, tetapi gereja yang benar. Bukan dengan pejabat yang banyak, tetapi pejabat yang benar. Bukan dengan banyak penuai-penuai yang salah tuai, melainkan penuai-penuai yang benar. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita di dalam melaksanakan fungsi hamba Tuhan. Melaksanakan fungsi hamba Tuhan, supaya tuayan dari Tuhan itu, domba-domba dari Tuhan itu, terpelihara seturut dengan kemauan Tuhan.